hadir atas keingintahuan terkait dengan sebuah persoalan yang sebenarnya sangat penting sekali di dalam negeri ini. Karena hari ini bagaikan petir di siang bolong, kita mendapatkan sebuah informasi adanya kesesatan dalam penegakan hukum di negeri kita saat ini, yaitu di lokasi Bandung. Jadi baru-baru ini ada sebuah berita yang sangat viral di mana ada seseorang gadis Ciamis yang mati terbunuh, yang mana dirilis oleh Polres Tabes Bandung yang menyatakan bahwa adanya satu hubungan sesama jenis yang katanya bertukar-tukar pasangan sehingga mengakibatkan kematian. Ditambah lagi hal yang paling mengejutkan yang kami dapatkan informasi bahwa baru kali ini di dalam sejarah di dalam negeri ini ada sebuah kejadian pembunuhan yang mana melibatkan 3 orang tersangka yang diduga melakukan upaya pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara bersama-sama, akan tetapi 2 diantaranya ditangguhkan. Ini menjadi satu kesesatan dalam penegakan hukum, sehingga hari ini saya bersama dengan salah satu korban, merupakan kakak daripada korban begitu ya. Lalu bersama dengan tim kuasa hukum dari LBH Ilumni, Ikatan Alumni Universitas Parayangan. Ada Pak Yopi, di sampingnya ada Pak Randy, ada Pak Samuel. Jadi kita saat ini bersama-sama di sini ingin mendengarkan bagaimana peristiwa yang sesungguhnya terjadi, karena di dalam press release yang dilakukan oleh Polres Tabes Surabaya Polres Tabes Bandung, banyak hal-hal yang sangat tidak ada persesuaian di dalam peristiwa yang sesungguhnya. Kurang lebih itu saja di awal. Saya akan serahkan ke Pak Yopi untuk melanjutkan. Terima kasih Bang Pablo. Saya ditunjuk selaku kuasa hukum oleh korban, kakak korban, keluarga korban ya. Kebetulan dari keluarga korban ini membutuhkan pengawalan ya, bantuan hukum yang menurutnya dia perlu sama sekali bantuan hukum untuk mendampingi di kepolisian, yaitu Polres Tabes Bandung. Ini kuasa sudah ditandatangani oleh keluarga korban, sekaligus dia selaku pelapor ya, selaku pelapor. Ini tanda tangannya sudah. Ini kita dampingi oleh kuasa hukum sebanyak 23 orang ya. Nah, kemudian pelapor sudah melaporkan kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan ini ya, yang dilakukan sebagai pelapor adalah saudara korban, kakak korban, yaitu Hani Yuliani ya, yang sudah dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2025 ya. Ini sudah ada laporannya ya. Namun sampai saat ini saya melihat belum ada perkembangan yang signifikan ya terhadap kasus dugaan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh tadi Bang Pablo 3 orang tersangka ya, di mana hanya 1 orang yang ditahan ya, yang 2 lagi entah tahu kemana ya. Kemudian mungkin ini ada surat kematian dari korban pembunuhan itu, di mana ini ada satu kejanggalan di dalam surat kematian itu. Di sini dikatakan bahwa sebab kematian itu salah satunya adalah bukan penyakit menular. Padahal menurut saya ini sudah jelas ini adalah adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Ya, ini yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Salamun. Mungkin yang untuk lebih jelasnya nanti kronologis akan disampaikan oleh saudara rekan saya Randi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yopi Gunawan. Baik, selamat malam rekan-rekan media.
izin ini sedikit melengkapi. Betul tadi apa yang dijelaskan rekan senior saya Pak Yopi Gunawan, bahwa ada dugaan tindak pidana pembunuhan di Kota Bandung, tepatnya itu di wilayah Coblong atau yang dikenal itu wilayah Gandok kalau di Kota Bandung ya, itu dekat Cimbuluit, yang mana singkat cerita pada tanggal 8 Maret 2025 itu ada empat orang wanita yang berkawan nih, ya kan? 4 wanita yang berkawan, lalu mereka ini ada di dalam satu ruangan, di dalam satu ruangan kosan, ya, yang mana saat salah satu ini namanya Dibo, ya. Nah, Dibo ini adalah adik kandung dari klien kita, Bu Hani ya, dari klien kita Bu Hani. Nah, Dibo ini berpamitan saat malam itu tanggal 7 ya, tanggal 7 malam itu berpamitan setengah 9 bersama Nona F, ya, berpamitan bersama Nona F dari rumahnya untuk bermain atau mengunjungi tempat kos-kosan F, gitu loh. Yang mana saat itu di kos-kosan itu sudah ada terduga pelaku C dan terduga pelaku A, yang saat ini ditahan di Polrestabes ini hanya terduga pelaku A, begitu loh, ya. Sementara ada 4 orang di sini yang di dalam satu kamar. Dalam satu kamar 4 orang terjadi peristiwa pembunuhan, namun hanya satu yang ditahan, begitu, ya. Lalu singkat cerita, ketika sudah berpamitan, subuh-subuh kakak korban ini mendapat berita dari F bahwa korban sudah kesulitan bernafas dan korban saat itu sudah berada di rumah sakit Salamun, gitu loh. Saat didatangi, ditanya loh oleh kakak korban, ini kenapa Dibo bisa begini, ya. Di situ kakak korban melihat ada luka tusuk di leher, itu vital, ya, itu vital di leher. Lalu penjelasan dari terduga 3 pelaku ini adalah Dibo ini dibegal katanya, begitu loh, dibegal. Nah, lalu kakak korban ini datanglah dengan rekannya kakak korban yang satu ke Salamun untuk mengecek, dan mereka tidak percaya adanya dugaan pembegalan itu, gitu loh, ya kan, sehingga mereka melakukan pengecekan ke kos-kosan. Lalu ada banyak tapak darah, lalu banyak juga hasil darah yang sudah dibersihkan oleh kakak korban, gitu. Nah, singkat cerita, mereka kembali lagi ke rumah sakit sambil menunggu ambulan jenazah untuk kepulangan ke Ciamis. Nah, sekitar jam 10 pagi tanggal 8 itu mereka kembali ke Ciamis lalu dimakamkan beserta ketiga tersangka ini pun juga ikut, Bu. Karena untuk bertanggung jawab kepada keluarga korban, gitu ya. Nah, saat ketiga terduga pelaku ini ikut di Ciamis, kakak korban ini melarang untuk pulang ke Kota Bandung dengan alasan nanti saja pulangnya bareng kakak korban. Itu tanggal 8 sekitar jam 10 pagi ya, Teh ya. Sekitar jam 10 pagi ya. Sekitar jam 10 pagi itu sampai di Ciamis, dimakamkan, lalu menginaplah singkat ceritanya ketiga terduga pelaku ini di rumah keluarga Dibo di Ciamis. Dalam malam pertama menginap itu terjadilah nih, ini yang bisa mengungkap kenapa sampai A ini ditahan kepolisian, ya. Singkat cerita, pada tanggal 9 pagi, ketiga orang yang menginap di rumah keluarga Dibo ini, dia datang ke kamar kakaknya Dibo. Mereka semua datang dengan menangis dan mengaku bahwa A lah ini pelaku pembunuhannya, gitu loh, ya. Bahwa A ini pelaku pembunuhan, meminta maaf kepada keluarganya, lalu keluarga besarnya datang semua di situ, gitu. Ketika keluarga besarnya datang semua di situ, mereka laporlah ke pihak RW lapor ke Polsek saat itu Cihaur Beti ya kalau nggak salah ya, ke pihak Polsek, lalu dilimpahlah ke Polres Ciamis. Dari Polres Ciamis, karena ini lokus dan tempus atau tempat kejadian perkara pembunuhannya ini di wilayah Kota Bandung, maka berkoordinasilah Polres Ciamis dengan Polrestabes Kota Bandung, begitu. Singkat cerita, Polrestabes Kota Bandung menjemput mereka ke ketiga-tiganya
untuk dilakukan proses hukum di Mapolresta Bes Kota Bandung, begitu ya. Nah, yang menjadi kejanggalan-kejanggalan di sisi kami selaku penasihat hukum, ini yang pertama itu kakaknya korban itu melihat bahwa handphone korban saat di rumah sakit itu ada di tangan F. Namun sampai saat ini handphone korban itu belum ditemukan di mana. Gitu loh. Saat diklarifikasi, saat ditanya pun juga ke F tidak mengaku gitu bahwa si handphone korban ini ada di F. Sementara sewaktu di rumah sakit ditanyanya handphone korban dilihat ya, ya. Teteh lihat sendiri ya? Lihat sendiri. Oke. Nah, itu kejanggalan yang pertama. Yang kedua, seperti dijelaskan oleh rekan senior kami, Pak Yopi Gunawan, ada 2 lagi tersangka yang tidak ditahan. Berdasarkan press release dari Polrestabes Kota Bandung, 2 tersangka yang tidak ditahan ini kasusnya adalah merintangi penyidikan. Ini yang menurut hemat kami, ayolah pihak kepolisian, ayo kita sama-sama transparan. Ayo kita sama-sama bahu-membahu demi terangnya perkara ini. Kami siap support, kami siap satu halaman dengan pihak kepolisian. Yuk kita kumpulkan pasal-pasal yang sedang berserakan, gitu loh. Karena ini kejadian tanggal 9, datang ke kami pun tanggal 19, begitu ya. Sehingga ya kami selaku kuasa hukum hanya bisa berbicara masalah data, begitu loh. Bahan-bahan keterangan itu pun juga kami kumpulkan atas pengakuan-pengakuan si korban, atas pengakuan-pengakuan terduga pelaku. Itu pelaku C itu membuang barang bukti. Pisau yang dipakai untuk menusuk itu dibuang di daerah Taman Sari, Kota Bandung. Itu diakui langsung oleh C. Dia yang bawa motor berdua sama A, begitu loh, ya kan? Setelah diselidiki, ini kan awalnya di preskon itu tentang tukar-menukar pasangan. Ini mohon maaf, saya harus bilang keempat-empatnya ini wanita. Sekali lagi keempat-empatnya ini wanita, gitu loh, ya kan? Memang ada hubungan romansa antar mereka. Gitu ya, ada hubungan romansa antar mereka sehingga penyebab berdasarkan pengakuan si terduga pelaku ini adalah ada hasil texting atau hasil chatting antara korban dengan F yang menjelek-jelekan pelaku A yang sekarang ditahan di Mapolrestabes, gitu loh, ya kan? Namun tetap pertanyaan kami adalah kenapa ini ada 3 pelaku, hanya 1 yang ditahan? Begitu, ayo dah kita sama-sama buka apa yang bisa kami bantu demi terungkapnya, demi terang benderangnya kasus ini, gitu loh, ya. Dan kami juga mendapatkan bahwa korban ini juga belum diotopsi. Kami mendorong pihak kepolisian, kami mendorong teman-teman penyidik, ayo kita bersama-sama lakukan dulu ekshumasi. Ya, karena ini korban ini meninggal dengan cara yang tidak wajar menurut kami, gitu loh. Dan sudah jelas sesuai dengan press release-nya pihak Polrestabes bahwa korban ini meninggal karena dibunuh. Ya, ayo coba kita lakukan ekshumasi, gitu loh. Dan kumpulkan juga saksi-saksi lainnya. Ketika kuasa ini datang ke kami, yang pertama kami lakukan adalah melakukan gelar internal. Kami lakukan gelar internal, lalu kami lakukan investigasi mandiri. Ketika kami lakukan investigasi mandiri, kami menemukan 3 orang saksi yang belum diperiksa oleh pihak Polrestabes, yaitu Tuan O, Nona O, dan Tuan H. Tuan O dan Nona O ini mereka yang membantu mengangkat korban sewaktu terjadinya pembunuhan pada tanggal 8 dini hari, gitu ya. Tuan H ini adalah pemilik dari kos-kosan. Mereka 3-tiganya belum diperiksa. Kami tanya langsung waktu di lapangan, gitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, Pak Pablo. Ya. Ada yang mau ditanya dari teman-teman media? Berarti motifnya apa, Bang? Satu. Iya, Bang. Berarti motifnya apa, Bang? Oke. Yang saya mau tanyakan gini, Bang. Pertama ada ini simpang siur, 1 katanya mabuk-mabukan. Ada miras di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, penggiringannya adalah isu begal yang diteriakan. Tapi di sini tadi saya searching segala macamnya itu ada luka tusukan dan di dalam kos-kosan. Ya. Bisa dijelasin nggak, Bang? Sebenarnya? Ya, jadi kalau tadi ada pertanyaan juga, apakah motifnya?
Nah, ini yang memang kami pertanyakan kepada pihak penyidik karena berdasarkan press release dari Polrestabes Bandung yang menyatakan bahwa adanya indikasi tukar-menukar pasangan. Sementara pada saat pengecekan pertama, pada saat jenazah dicek ya Teh ya, oleh bidan dan lain-lain, ditemukan bahwa Dibo almarhum itu masih keadaan perawan, betul ya? Ya, masih perawan dan tidak pernah melakukan hubungan-hubungan yang terlarang di dalam norma-norma agama. Selain itu juga dari pihak temannya ada Marta ya, dari temannya pernah mendapatkan chattingan bahwa ada ajakan-ajakan untuk melakukan hubungan, tapi diajak cewek ya, telanjang dan lain-lain, dia kabur, dia tidak berani. Jadi sebenarnya hubungan sesama jenis yang katanya bertukar-tukar, yang katanya disampaikan oleh pihak penyidik, ini juga perlu kita pertanyakan. Benar nggak itu menjadi satu motif? Apa yang membuat para penyidik akhirnya berani mengambil kesimpulan bahwa motifnya adalah bertukar-tukar pasangan. Lalu terkait dengan apa tadi pertanyaannya, pembunuhannya dengan cara apa? Pembunuhannya dengan cara lehernya ditusuk dengan pisau, dicongkel-congkel. Jadi benar-benar ditusuk di leher, lalu ini sampai dagingnya keluar ya Pak ya. Sampai dagingnya keluar, dan ini adalah satu perbuatan yang keji. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan hanya sebatas motif. Justru yang harus kita pertanyakan adalah motif penyidik yang akhirnya dua pelaku yang jelas-jelas melakukan perbuatan dugaan pembunuhan tersebut ditangguhkan atau tidak ditahan. Ini yang menjadi persoalan. Karena untuk pertama kalinya di Indonesia ada orang yang diduga bersama-sama melakukan pembunuhan tidak ditahan. Kita bisa ambil contoh kecil, kasus Ferdi Sambo dulu. Putri Candrawati, dia tidak melakukan pembunuhan, dia bahkan di ruangan yang terpisah. Dia hanya katanya menyampaikan bahwa dirinya dilecehkan oleh almarhum Joshua, tapi akhirnya dia juga ditetapkan sebagai tersangka, ditahan. Padahal beda ruangan. Ini di ruangan yang sama. Dan bayangkan, kos-kosan itu adalah kos-kosan saudari Feby. Saya sebut namanya saja, jadi saya tidak menggunakan inisial. Saudari Feby yang ditangguhkan oleh penyidik. Pisaunya juga adalah pisau milik daripada saudari Feby. Ada di dalam kos-kosan itu. Sehingga kenapa alasan penyidik menangguhkan saudari Feby? Ini yang sebenarnya harus di-highlight oleh teman-teman media. Begitu. Ada lagi? Oke, Bang, ini kan terus saya lagi ada yang nanya juga, ada yang ngabarin. Sebetulnya korban udah berusaha untuk minta tolong sama warga. Ya. Tapi ternyata nggak ada respon seperti apa? Ya. Jadi memang ditemukan bahwa adanya sebuah upaya dari korban untuk melarikan diri. Ada video yang jejak tangannya di tembok. Jadi ada kelihatan, dan memang kami menduga bahwa korban sempat berupaya kabur. Ini nih, maaf. Ini nih Pak. Nah, ini jejaknya, ini kelihatan jelas. Tuh, ini video di mana jejak darah sepanjang tembok itu masih terlihat jelas. Dan itu arah keluar. Nah, setelah korban tersebut berhasil keluar, malah diteriakin begal oleh Feby, oleh seseorang yang ditangguhkan oleh pihak penyidik. Masa orang yang sangat berperan penting, yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia itu ditangguhkan oleh pihak penyidik, dan dengan alasan bahwa orang-orang yang ditangguhkan tersebut, orang-orang yang tidak ditahan tersebut karena tidak terlibat dalam pembunuhan, katanya karena mereka dilekatkan pasal 221, yaitu merintangi penyidikan. Bagaimana jalan ceritanya? Justru kalau kita mau bicara merintangi penyidikan, kalau benar mereka merintangi penyidikan, maka hari ini ketika mereka tidak ditahan, mereka berpeluang besar untuk melakukan perintangan penyidikan jauh lebih besar. Maka kami meminta agar Polrestabes segera menahan mereka. Bang, ada indikasi sesuatu gak sih Bang? Kenapa banyak janggal ya, dari kematian dan segala macam. Ada nggak indikasi tertentu gak sih? Atau ada orang dalam atau apa? Kecurigaannya. Kalau indikasi tertentu kami tidak berani berasumsi. Oke? Akan tetapi saya cuma hanya ingin berpesan kepada pihak penyidik ini secara pribadi dari saya, bukan dari kuasa hukum, bukan dari korban. Jangan lagu bayar-bayar polisi, kan ada ya. Lagu bayar-bayar polisi itu begitu booming,
berusaha oknum-oknum menekan, membungkam lagu tersebut untuk tidak diperdengarkan. Tapi begitu kejadian seperti ini, penyidik tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami minta buktikan bahwa lagu bayar-bayar polisi itu adalah lagu yang tidak sebenarnya. Itu permintaan kami kepada pihak penyidik. Berarti biar masyarakat tuh tetap percaya dengan aparatur negara, kan bisa dibilang itu. Iya, kami berharap agar masyarakat bisa percaya kepada pihak yang berwajib, kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Bandung. Buktikan melalui kasus ini. Ini sebenarnya hal sepele kok. Sekarang gini ya, saya kasih contoh. Saya misalnya di dalam satu ruangan, saya sama istri saya lagi mau maling satu ruangan. Terus istri saya masuk ke dalam ruangan tersebut. Saya di luar ngejagain. Terus polisi datang. Lalu saya bilang sama polisi, nggak ada apa-apa, Pak. Akhirnya berhasil istri saya maling. Pertanyaannya, saya terlibat nggak di dalam upaya perbuatan pidana maling tersebut? Tentu terlibat. Jadi jangan dipisahkan. Ini adalah perbuatan secara bersama-sama. Jangan, maksudnya gini loh, jangan karena sebelumnya ini ngelihat bahwa korban adalah orang kecil, lalu ini di daerah, tidak disorot oleh media, suka-suka dalam menegakkan hukum. Harus tegak lurus. Apalagi saat ini saya dapat info tidak ada di otopsi ya. Tidak ada. Korban tidak ada di otopsi. Lalu apa tindakannya kalau tidak di otopsi? Maka kami mendorong agar Polrestabes lakukan ekshumasi. Lakukan penggalian terhadap kubur, otopsi ulang. Cek sebab mati daripada orang tersebut. Orang jelas kok, siapapun ditusuk lehernya, ya pasti sangat berkemungkinan untuk meninggal dunia. Itu kurang lebih dari saya. Minta gelar perkara ulang bisa dibilang itu. Silakan. Ya, oke. Baik, nanti mungkin langkah selanjutnya dari kami tim kuasa hukum, setelah puzzle-puzzle atau bahan keterangan atau data-data lain berhasil dikumpulkan, kami meminta adanya gelar khusus dari pihak kepolisian agar kami ikut dilibatkan dalam gelar tersebut. Ya, dengan tujuan sekali lagi, kami tim kuasa hukum ingin bersinergi dengan pihak Polres, ingin bersinergi dengan pihak kepolisian. Ayo kita sama-sama bergandeng tangan demi terungkapnya, terangnya kasus almarhum Dibo. Ya. Bang, ini kakaknya Bang ya, berarti Bang ya? Ini kakaknya, coba. Boleh tanya ya Bang? Silakan. Korban sendiri dengan pelaku itu hubungannya apakah boleh tahu gak? Kalau baby itu emang teman dekatnya sama korban. Sama korban, cuman waktu pas posisi adik aku tuh kan orangnya baik, gak pernah neko-neko, selalu nasihatin teteh. Pas kena dia, Oke, mungkin mohon izin ya teman-teman ya, karena klien kami pun juga saat ini masih dalam masa kedukaan. Izin mungkin kami bantu untuk menjelaskan bahwa memang betul dari keterangan dari klien kami bahwa F ini ada hubungan spesial dengan korban, gitu ya. Dan C ini ada hubungan spesial dengan A. Itu bahan keterangan yang bisa kami berikan. Berarti ada mungkin faktor cinta segitiga atau gimana, ada kecemburuan atau arah situ Bang, mungkin Bang? Ya, saat ini kami masih belum bisa menyimpulkan apapun karena kami masih ingin beraudiensi dengan pihak Polrestabes, yang mana memang harusnya jadwalnya kemarin, namun pihak penyidik langsung konfirmasi ke kami, tim kuasa hukum, pihak penyidik itu lagi berhalangan sehingga dijadwalkan ulang pada hari Jumat, gitu loh, untuk audiensi antara tim kuasa hukum dengan tim penyidik. Kami harap dan kami rasa tim penyidik pasti bisa bergandengan tangan dengan kami demi terungkapnya kasus ini ya, Pak Direktur ya. Bang, berarti penegasan sekali lagi bahwa dua tersangka ini masih bebas berkeliaran di luar, Ya. dan bisa saja tidak menutup kemungkinan untuk menghilangkan segala macam barang bukti maksudnya. Ya, itulah yang kami takutkan dan itulah yang kami khawatirkan lah ya, itulah yang kami khawatirkan. Makanya kenapa Bang Pablo segitu kencangnya sebagai penggiat hukum, segitu kencangnya membantu kami semua di sini selaku praktisi hukum ya Bang ya. Tentunya kami mengkhawatirkan
pasal yang diterapkan ini perintangan penyidikan ini sesuai dengan press release ya, sekali lagi sesuai dengan press release dari Polrestabes ya. Kami mengkhawatirkan justru dengan diterapkannya pasal ini dan ditangguhkan, kami takut takut hilang barang-barang bukti lainnya gitu loh. Seperti contohnya handphone korban pun sampai detik ini belum disita oleh pihak polisian. Nah ini yang kita takutkan gitu. Padahal jelas-jelas handphone korban itu ada dipegang oleh saudari Feby pada saat di rumah sakit ya Teh. Dipegang oleh saudari Feby. Kelihatan bahkan saat ini kalau kita cek TikToknya Dibo sendiri masih sering aktif ya. Masih sering aktif. Dan terakhir detik-detik Dibo mohon maaf meninggal dunia, itu 3 orang tersebut masih sempat menggunakan TikTok daripada Dibo untuk melakukan live, betul ya Teh? Dan itu dilihat oleh banyak orang. Sehingga sangat jelas sekali, sangat terang sekali bahwa ketiga orang tersebut diduga melakukan pembunuhan tersebut secara bersama-sama. Dan ini untuk informasi kepada teman-teman, saya banyak ngobrol dengan Teh Hani selaku kakak daripada Dibo. Beliau menyampaikan bahwa Dibo tersebut adalah orang yang sangat baik. Dibo tulang punggung daripada keluarga. Dibo jual gorengan untuk menghidupi keluarga. Bahkan Dibo sempat menjadi ART, asisten rumah tangga untuk menghidupi keluarga. Sehingga janganlah kita biarkan orang yang memang sebagai tulang punggung keluarga, orang anak yang baik, lalu di framing sedemikian rupa. Apalagi yang memframing tersebut adalah pihak penyidik. Tugas daripada penyidik, lakukan penegakan hukum. Siapa yang diduga melakukan sebuah tindakan pidana, tangkap, tahan. Jangan malah mencoba untuk melakukan framing kembali gitu. Dan sekarang kami juga menduga sejumlah orang gitu ya, yang mungkin perlu diperiksa juga secara intens. Misalnya, salah satu pemilik daripada kos-kosan tersebut. Jadi, di kos-kosan ini, Feby menyewa di situ. Tapi pemilik daripada kos-kosan tersebut ada seseorang yang berinisial H. Mungkin perlu untuk diperiksa juga. Bagaimana sepengetahuan dia? Karena di sana tidak ada orang yang ngekos. Yang ngekos cuma ada 1 orang ya, betul ya? Betul. Hanya ada 1 orang. Bahkan Feby tinggalnya bukan di situ. Feby itu rumahnya dekat situ. Ngapain ngekos di situ? Coba bayangkan. Jadi Feby tinggal bukan di tempat kos-kosan yang tempat kejadian pembunuhan tersebut. Feby tinggalnya justru di luar daripada itu. Dekat, jaraknya sangat dekat sekali. Mungkin mohon maaf kepleset nyampe. Lalu kok bisa gitu loh, mereka melakukan perbuatan tersebut di sana gitu ya. Lalu mengatakan bahwa itu adalah kos-kosan Feby. Ngapain dia ngekos di situ? Sementara rumahnya dekat situ. Berarti dugaan berencana dong Bang. Kami menduga, saya secara pribadi menduga keras. Terus langkah apa buat Bang Pabrik sendiri untuk mempercepat proses tersebut? Pak Yopi. Jadi kami pertama akan menulis surat ke pihak Polrestabes Bandung. Yang pertama adalah masalah ekshumasi ya. Kami minta agar segera di ekshumasi ya. Ekshumasi kemudian dilakukan otopsi ya supaya jelas itu kematiannya apa sebagainya. Yang kedua adalah agar HP yang saat ini dipegang oleh F ya untuk segera disita karena HP itu adalah milik korban. Yang mungkin itu semua ada di situ. Karena gini Bang, jangan sampai ada tersangka kerjasama dengan aparat. Nah itu dibalik ada sesuatu atau bagaimana atau itu dengan saudara atau dengan peti atau apa. Nah itu Pak gimana? Betul. Ya itu yang ketiga adalah Saksi. Nah, kita akan meminta penyidik untuk memeriksa saksi-saksi ya, saksi-saksi semua yang kita sudah investigasi di sana untuk diperiksa. Dokter juga ya, termasuk dokter. Termasuk dokter ya. Yang saya tadi jelaskan tadi. Yang menerbitkan surat kematian. Ya kenapa ini dokter menulis surat hanya penyebabnya adalah bukan penyakit menular. Emang ini sakit orang ini. Udah tahu kan itu darah. Pembunuhan, ditusuk Kan leher. ini jelas. Ya, kalau dia sakit, oke, dia bilang itu. Apa sakitnya menular atau tidak menular? Nah, gitu kan ya. Nah, ini juga perlu di penyidik nanti untuk memeriksa dokter yang melakukan pemeriksaan ini. Atau pelaku psikopat atau gimana Bang? Serem juga cara ngebunuhnya Bang.
Ya kalau kita secara manusiawi ya, saya sebagai seorang manusia yang normal, jangankan membunuh manusia gitu ya, membunuh hewan saja nggak sampai rasanya di hati itu. Misalnya ada kucing itu kita tusuk lalu kita congkel-congkel, di mana rasa kemanusiaan kita ketika melihat keadaan itu gitu. Maka kami meminta agar masyarakat ayo ikut serta ambil bagian di dalam persoalan ini, kita kawal bersama-sama. Dan kami juga meminta kepada Bapak Kapolri, saat ini ada seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan dan ini adalah keluarganya. Kami meminta agar Bapak Kapolri turun tangan, atensi terhadap perkara tersebut karena perkara tersebut banyak sekali kejanggalan. Kami ingin hukum benar-benar ditegakkan. Harapan Teteh bagaimana Teh? Minta keadil, seadil-adilnya aja. Minta dihukum yang 3 tersangka itu seadil-adilnya. Aku mohon warga Indonesia, aku tahu adik aku dia orang baik, nggak pernah macam-macam, nggak pernah minum, nggak pernah obat-obatan. Ya oke, lagi-lagi teman-teman media mohon maaf ya karena klien kami dalam masa kedukaan nih, belum genap 1 bulan ditinggal oleh adinda tercinta, begitu ya, dalam keadaan meninggal yang sangat-sangat tidak wajar ya. Mungkin sedikit tambahan dari saya, dari tim kuasa hukum, ayo tim kepolisian juga, kami belum melihat nih tentang FAIR atau visum et repertum ya. Apa itu visum et repertum? Itu ketika korban itu dilarikan ke rumah sakit ya kan, kami belum terima nih data dari rumah sakit bahwa adanya luka tusuk berapa senti gitu loh ya kan, sehingga itulah nanti patut diduga seperti kata Bang Pablo menyebabkan hilangnya nyawa Dibo gitu loh ya, kedalamannya berapa gitu loh ya, dan juga barang bukti seperti pisau ya, seperti gagang pisau yang katanya sudah dipatahkan, dan berdasarkan pengakuan C itu dibuang di daerah Taman Sari di semak-semak gitu ya. Itu sih tambahan dari kami. Ya. Selain itu ada tambahan juga bahwa kita menyimpan 1 buah rekaman ya Teh ya. Ya. Ada 1 buah rekaman yang ini rekaman tersebut perlu untuk diungkap nantinya, di mana di dalam rekaman tersebut jelas sekali saudari Feby itu sempat mengatakan permisi untuk balik ke ke kosan untuk membersihkan darah. Katanya disuruh Bapak kos ya, disuruh Bapak kos. Maka Bapak kosnya juga harus diperiksa. Semua harus diperiksa. Jangan main-main. Ini adalah sebuah kejadian di mana seseorang hilang nyawanya akibat ulah dari segelintir orang gitu. Jadi jangan sampai ini dijadikan main-mainan gitu. Tapi di TKP itu ada CCTV kayak juga? Gak ada. Mau lihat ininya? Ada video lokasinya? Video lokasi aja. Suasana kosan. Mohon maaf ya, itu tempatnya kayak kurang lebih kayak gudang-gudangan begitu. Coba. Mungkin izin saya menunjukkan sedikit lokasi dari jalan saja karena ini kan ada polis lain. Kami tidak berani menerobos ke dalam, Ya. Bang ya. Kami hanya sampai ke pagar. Ini sekitar 2 menit. Jalan bukan di daerah-daerah tertentu. Ini pas pinggir jalan banget kos-kosannya. Tapi masuk gang ke dalam gitu. Masuk gang ke dalam. Mohon maaf, ini kos-kosannya pas di pinggirnya gudang rongsok. Gudang apa ya? Pengepul rongsok lah. Jadi kayak ini emang ya kos ala-ala doang ya kos-kosan gitu. Ya, di situ saya sih tanya ke pemilik kos, mungkin dia punya sekitar 4 sampai 5 kamar saja, namun yang terisi memang hanya 1 gitu loh. Iya, yang mengisi itu hanya F gitu loh. Ini nanti ada di ujung video ini gerbang yang di polis lain. Nah, di dalam situlah kos-kosannya. Tapi dari sisi itu ada RT atau keamanan untuk
sebagai saksi dari penyidikan, Bang? Nah itu yang kami belum tahu ya, apakah RT dan keamanan ini apa sudah turun atau belum. Yang pasti kami gali bahan keterangan dari saksi-saksi di lapangan bahwa pada saat itu ada sekitar 5-7 orang bapak-bapak tuh waktu kejadian. Nah saksi O ini bantu mengangkat gitu loh. Saksi O ini bantu untuk menggotong dengan berlumuran darah juga. Nah sampai dia marah, ini kok banyak orang gini kok tidak ada yang tolong katanya gitu. Lalu datang lagi Nona O juga, kebetulan sama namanya O ya, depannya inisialnya. Nona O ini juga pegang kepalanya karena ini wanita, dibilang tidak ada yang berani pegang gitu loh. Ini harus cepat-cepat, ini nyawa katanya. Nah makanya digotong lah, yang gotong itu bertiga, Tuan O, Nona O, dengan C. Nah terduga pelaku C ini juga dia ikut bantu gotong. F dan A dia duduk di depan rumahnya siapa yang punya kontrakan, Tuan H. Jadi korban sebelum sampai rumah sakit memang sudah meninggal atau meninggalnya di rumah sakit? Dugaan kita sudah meninggal. Dugaan kita sudah meninggal di tempat. Oke. Gitu. Oke. Ya. Oke. Oke, sip. Ya. Sip.